Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Sesi PDPR pada pagi ini cukup buat rekaman YouTube ya. Kita teruskan untuk tajuk 9.4 yaitu fenomena geobencana ya. Mohon semua student melihat slide yang cikgu akan terangkan ya di screen komputer ataupun gadget Anda masing-masing. Fenomena geobencana, apa dia sebenarnya fenomena geobencana ya? Kesan daripada proses endogen yaitu kejadian yang berlaku di dalam perut bumi telah menyebabkan kejadian geobencana ya, seperti gempa bumi, tanah runtuh, tsunami, vulkanisme dan lain-lain ya. Kita akan lihat satu persatu ya. Yang pertama sekali vulkanisme. Apa dia vulkanisme ini? Seperti dalam gambar itu kamu melihat kejadian letusan gunung berapi ya, kejadian letusan gunung berapi. Yang kedua pemanasan global. Yang ketiga tsunami. Yang keempat tanah runtuh dan lubang benam. Lubang benam ini maksudnya tiba-tiba berlaku lubang yang sangat besar ya. Bukan lubang-lubang kecil ya. Lubang yang sangat besar. Dan gempa bumi. Kalau lubang benam ini dia mungkin melibatkan diameter kawasan yang kecil. Tapi kalau gempa bumi ini biasanya melibatkan kawasan yang luas lah. Melibatkan kawasan yang luas. Seterusnya tanah jerlus. Tanah jerlus. Di mana tanah itu menjadi lembut dan bergerak. Benda-benda yang berada di atasnya biasanya akan terbenam. Dia akan terbenam. Hujan asid ya, hujan asid. Sains dan teknologi untuk menghadapi geobencana. Kemajuan dalam teknologi membolehkan ciptaan alat yang mampu memberikan amaran awal terhadap kejadian tanah runtuh dan juga tsunami. Ada dua gambar di sini, satu Raja 9.10 meletak alat untuk mengesan tanah runtuh lah ya. Ini dia punya alat. Alat ini diletakkan di atas cerun bukit untuk memberikan amaran awal kejadian tanah runtuh. Kalau kita lihat di sini, apabila berlaku perubahan bentuk cerun ataupun ada pergerakan, maka alat ini akan memberikan respon lah. Dia akan berbunyi. Jadi bila alat ini berbunyi bermaksud itu petanda bahwa kawasan itu akan berlaku kejadian tanah runtuh. Yang kedua alat untuk mengesan tsunami. Untuk pengetahuan semua pelajar, dunia telah digemparkan satu kejadian tsunami pada tahun 2004.
Tsunami yang sangat besar telah melanda kawasan Asia Tenggara, terutamanya yaitu negara Indonesia ya, di Aceh. Kejadian tsunami ini berpunca daripada gempa bumi lah yang berlaku di dalam lautan. Oke. Jadi tsunami ini telah memusnahkan harta benda dan juga merenggut nyawa ya. Oke. Jadi saintis telah, kenapa ramai yang meninggal ya ataupun nyawa terkorban pada waktu itu, karena mereka tidak sadar ya. Oke, kejadian tsunami ini sangat dahsyat. Tidak ada petanda ataupun tidak ada amaran. Oke, bila dia berlaku, orang ramai masih leka lah, tidak bergerak ke kawasan yang tinggi untuk menyelamatkan diri. Akhirnya mereka terbunuh. Oke, akibat ombak yang sangat besar tadi. Oke, jadi alat ini diletak di tengah laut ataupun di kawasan pesisiran pantai. Oke, apabila berlaku ombak tsunami ini, maka dia akan memberikan amaran ya kepada kawasan tersebut supaya mengambil langkah-langkah keselamatan. Oke, mengambil langkah keselamatan. Maksudnya meninggalkan kawasan pinggir pantai ataupun bergerak ke kawasan yang lebih tinggi lah. Oke. Oke, jadi itu saja tentang kejadian geobencana. Oke, selepas ini juga akan tunjuk beberapa video ya tentang ini semua nih lah. Oke, jadi bersedialah. Oke, nanti juga akan tunjuk video ya. Selama 17.000 tahun terakhir. Sementara letusan terakhir terjadi pada tahun 1944 dan pemerintah Italia telah bersiap apabila ada letusan kembali di masa yang akan datang. Menurut data setempat, penduduk sekitar Gunung Vesuvius berjumlah 6 juta orang. Dua, Gunung Rainier. Menurut United States Geological Survey, ada beberapa faktor yang membuat Gunung Rainier jadi salah satu gunung berapi paling berbahaya di Amerika Serikat. Seperti komposisi kimia, lokasi dekat Seattle dan Tacoma, intensitas piroklastik, aliran lava dan abu vulkanik. Panas dan aliran lava dari gunung juga berpotensi mencairkan salju dan es yang ada. Jika gunung yang satu ini meletus, maka kurang lebih 2 juta jiwa terancam keberadaannya. 3. Gunung Novarupta. Terletak di Katmai National Park and Preserve, Alaska. Gunung Novarupta terbentuk pada tahun 1912 melalui letusan terbesar pada abad ke-20. Abu dan material gunung bahkan dilaporkan setebal 30 km kubik, membumbung tinggi di udara, menutupi langit Alaska dan sekitarnya. Dari letusan tersebut muncul aliran abu yang kuat dan membentuk Valley of 10,000 Smokes atau lembah 10.000 asap. Meski wilayah di sekitar Gunung Novarupta tidak padat penduduk, namun letusan tahun 1912 itu menciptakan hujan abu sulfur di Alaska Selatan dan sebagian Kanada. Empat, Gunung Pinatubo. Gunung Pinatubo yang berada di kawasan berpenduduk di Filipina menjadi terkenal setelah meletus pada tahun 1991. Letusan tersebut adalah letusan terbesar kedua di abad ke-20 mendekati Novarupta. Peristiwa tersebut menewaskan 722 orang setelah menghasilkan aliran piroklastik yang akhirnya membentuk kaldera atau danau di gunung berapi. Saat ini terdapat 21 juta orang dengan radius 100 km tinggal di area Gunung Pinatubo. Lima, Gunung St. Helens. Letusan Gunung St. Helens di Washington DC, Amerika Serikat pada tahun 1980 adalah peristiwa vulkanik paling mematikan dan paling merusak alam dalam sejarah negeri Paman Sam. Sebanyak 57 orang tewas,
bersama dengan ribuan hewan dan sekitar 200 mil persegi kawasan hutan di lereng gunung hancur. Menurut USGS, sejarah letusan eksplosif Gunung St. Helens menunjukkan bahwa letusan susulan akan terjadi di beberapa tahun mendatang yang memuntahkan abu dan menjatuhkannya di Pacific Northwest. Kini, Gunung St. Helens sedang diawasi secara ketat. Enam, Gunung Agung. Gunung Agung adalah gunung berapi di Indonesia yang sering meletus. Adapun letusan terdahsyatnya terjadi pada tahun 1963. Letusan tersebut terjadi selama 11 bulan dan menghasilkan hujan abu dan aliran piroklastik yang menyebabkan 1.000 korban jiwa dan hancurnya rumah-rumah. Sepanjang 2018, gumpalan abu terus diawasi, mengingat terdapat 4 juta jiwa berada di sekitar Gunung Agung. 7. Gunung Fuji. Gunung berapi yang menjadi ikon negeri Sakura, Gunung Fuji, pernah meletus pada tahun 1707. Ketika gempa bumi besar membangunkannya dari tidur panjang, menurut laporan dari program Volcano World, Oregon State University. Pada tahun 2014, para ahli memperingatkan bahwa Gunung Fuji beresiko erupsi lagi. Usai gempa berkekuatan 9,0 skala Richter mengguncang Jepang pada tahun 2011. Oke, yang seterusnya kita lihat letusan gunung berapi ya. Oke, ataupun fenomena Halo, balik lagi di volcano. channel YouTube kita, Fan Glory Days. Kali ini kita akan ngebahas tentang 7 gunung berapi paling berbahaya di dunia. Tapi sebelum kalian lanjut nonton video ini, gak ada salahnya dong kalau kalian klik subscribe dulu channel kita. Terima kasih buat kalian yang udah ngelain waktunya untuk nonton yang mencapai ribuan. Sangat mengerikan bukan? 1. Gunung Vesuvius. Gunung Vesuvius di Italia sudah mengancam sejak letusannya pada tahun 79 Masehi yang mengubur kota Pompei. Sudah terjadi 8 kali letusan eksplosif yang diikuti aliran piroklastik selama 17.000 tahun terakhir. Sementara letusan terakhir terjadi pada tahun 1944 dan pemerintah Italia telah bersiap apabila ada letusan kembali di masa yang akan datang. Menurut data setempat, penduduk sekitar Gunung Vesuvius berjumlah 6 juta orang. Dua, Gunung Rainier. Menurut United States Geological Survey, ada beberapa faktor yang membuat Gunung Rainier jadi salah satu gunung berapi paling berbahaya di Amerika Serikat. Seperti komposisi kimia, lokasi dekat Seattle dan Tacoma, intensitas piroklastik, aliran lava dan abu vulkanik. Panas dan aliran lava dari gunung juga berpotensi mencairkan salju dan es yang ada. Jika gunung yang satu ini meletus, maka kurang lebih 2 juta jiwa terancam keberadaannya. Tiga, Gunung Novarupta. Terletak di Katmai National Park and Preserve, Alaska. Gunung Novarupta terbentuk pada tahun 1912 melalui letusan terbesar pada abad ke-20. Abu dan material gunung bahkan dilaporkan setebal 30 km kubik, membumbung tinggi di udara, menutupi langit Alaska dan sekitarnya. Dari letusan tersebut muncul aliran abu yang kuat dan membentuk Valley of 10,000 Smokes atau lembah 10.000 asap. Meski wilayah di sekitar Gunung Novarupta tidak padat penduduk, namun letusan tahun 1912 itu menciptakan hujan abu sulfur di Alaska Selatan dan sebagian Kanada. Empat, Gunung Pinatubo. Gunung Pinatubo yang berada di kawasan berpenduduk di Filipina menjadi terkenal setelah meletus pada tahun 1991. Letusan tersebut adalah letusan terbesar kedua di abad ke-20 mendekati Novarupta. Peristiwa tersebut menewaskan 722 orang setelah menghasilkan aliran piroklastik yang akhirnya membentuk kaldera atau danau di gunung berapi.
Saat ini terdapat 21 juta orang dengan radius 100 km tinggal di area Gunung Pinatubo. Lima, Gunung St. Helens. Letusan Gunung St. Helens di Washington DC, Amerika Serikat pada tahun 1980 adalah peristiwa vulkanik paling mematikan dan paling merusak alam dalam sejarah negeri Paman Sam. Sebanyak 57 orang tewas, bersama dengan ribuan hewan dan sekitar 200 mil persegi kawasan hutan di lereng gunung hancur. Menurut USGS, sejarah letusan eksplosif Gunung St. Helens menunjukkan bahwa letusan susulan akan terjadi di beberapa tahun mendatang, yang memuntahkan abu dan menjatuhkannya di Pacific Northwest. Kini, Gunung St. Helens sedang diawasi secara ketat. Enam, Gunung Agung. Gunung Agung adalah gunung berapi di Indonesia yang sering meletus. Adapun letusan terdahsyatnya terjadi pada tahun 1963. Letusan tersebut terjadi selama 11 bulan dan menghasilkan hujan abu dan aliran piroklastik yang menyebabkan 1.000 korban jiwa dan hancurnya rumah-rumah. Sepanjang 2018, gumpalan abu terus diawasi, mengingat terdapat 4 juta jiwa berada di sekitar Gunung Agung. Tujuh, Gunung Fuji. Gunung berapi yang menjadi ikon negeri Sakura, Gunung Fuji, pernah meletus pada tahun 1707. Ketika gempa bumi besar membangunkannya dari tidur panjang, menurut laporan dari program Volcano World, Oregon State University. Pada tahun 2014, para ahli memperingatkan bahwa Gunung Fuji beresiko erupsi lagi. Usai gempa berkekuatan 9,0 skala Richter mengguncang Jepang pada tahun 2011.